Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipidel Bareskrim Polri mengusut kasus bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Terungkapnya kasus ini menambah daftar kasus BBM oplosan yang terjadi di tanah air. Beliau hadir di tengah-tengah rekan-rekan karena perlu diketahui bahwasannya proses penyidikan yang strategis adalah bagaimana bisa melakukan kolaborasi secara kelembagaan. Rekan-rekan, hari ini akan disampaikan terkait dengan rilis, yaitu serangkaian proses penyidikan dugaan tindak pidana, yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak. Tentunya Direktur Tipiter Brigadir Jenderal Polisi Nunung akan menyampaikan apa yang diungkap pada saat ini. Kepada Pak Direktur kami persilakan. Terima kasih Pak Truno Yudo. Teman-teman mulai dari Akpol sampai Sespinti sampai sekarang ya Pak, masih berkawan kan? Yang saya hormati rekan-rekan media dan tentunya juga yang saya hormati Bapak Ses BP Migas, Pak Kapus Penmas, Pak Kasubdit, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tentang penegakan hukum terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar yang telah merugikan keuangan negara sebagai akibat tata kelola penyaluran distribusi BBM bersubsidi yang longgar di daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, mungkin rekan-rekan bisa dari Subdit 1 bisa ditampilkan video dulu untuk pembukanya biar saya ada kesempatan ambil napas ya. Nanti teman-teman media kalau memerlukan boleh minta ke Pak Kasubdit 1. Full Terminal BBM Kolaka di bawah kendali PT Pertamina Patraniaga Operation Region 7 Makassar yang seharusnya dikirimkan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN, Agen Penyaluran Minyak dan Solar atau APMS, disalahgunakan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan. Selanjutnya, isi muatan biosolar tersebut dipindahkan ke mobil tangki solar industri, kemudian dijual kembali dengan harga solar industri atau non-subsidi. Yang berlangsung di gudang ilegal penimbunan BBM Saudara PK. Selain hal tersebut, pada truk tangki pengangkut BBM bersubsidi di bawah pengelolaan PT EP yang telah dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga, terdapat fakta tidak terpasangnya GPS pada truk tangki yang dikelola oleh PT EP. Jadi truk tangki warna merah itu dilepas GPS-nya. Kesimpulan dari kegiatan tersebut diketahui bahwa peristiwa tersebut diduga merupakan dugaan tindak pidana sebagaimana tadi pasal yang telah saya sampaikan di awal, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar. Penegakan hukum penyelewengan atau penyalahgunaan subsidi BBM sebagaimana akibat tata kelola distribusi BBM yang longgar di wilayah Kolaka Sultra oleh Tipiter Bareskrim Polri telah menghentikan kegiatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau berupa hilangnya subsidi BBM yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak, baik itu di SPBU, di SPBUN maupun di APMS, yang dapat berpotensi terjadi kelangkaan bagi nelayan, transportasi umum dan masyarakat
yang membutuhkan, terutama masyarakat tingkat bawah. Jadi penghitungan kerugiannya rekan-rekan bahwa disparitas atau selisih harga antara non subsidi dan subsidi ini cukup tinggi untuk di daerah Kolaka. Ya. Kalau yang subsidi itu hanya 6.800, yang non subsidi itu bisa pada hari itu kita cek 19.300. Jadi per liter, ya per liter itu selisihnya adalah 12.550. Dengan asumsi sesuai dengan data yang data buku yang kita dapat di gudang, bahwa dalam sebulan mereka bisa mendapatkan 350.000 liter. Maka sebulan kita kalikan 12.550 dengan 350.000 liter, maka keuntungannya ada 4,392500 ribu. Jadi 4.392.500.000. Berdasarkan pengakuan, ya ini baru berdasarkan pengakuan, nanti akan kita dalami lagi rekan-rekan. Mereka mengoperasionalkan ini sudah 2 tahun. Ya. Kita berhitung lagi, kalau 1 bulannya 4,392 miliar, kalau 2 tahun ya lebih kurang 104 miliar, 105 miliar, 420 juta. Kira-kira itulah keuntungan yang mereka sudah peroleh dari hasil kecurangannya atau kerugian negara yang ditimbulkan akibat kecurangan dalam tata kelola ini. Untuk rencana tindak lanjut rekan-rekan sekalian, maka kami akan melakukan proses penyidikan pada pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kesempatannya Pak Truno Yudo atas waktu yang diberikan kepada kami, dan ini merupakan momen juga untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi menjelang Lebaran atau masa-masa awal puasa sampai nanti menjelang Lebaran. Jangan sampai kita menjadi korban dari penyalahgunaan penyaluran BBM ini. Ya, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan. Ini yaitu terkait dengan penyaluran distribusi BBM bersubsidi. Ya pemirsa, demikian breaking news yang tadi tutup dengan preskon yang disampaikan oleh pihak Bareskrim terkait dengan penyalahgunaan BBM subsidi yang telah dilakukan kurang lebih selama 2 tahun, khususnya di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi, untuk lebih berhati-hati agar tidak masuk dalam penjebakan penyalahgunaan BBM subsidi. Dan pemirsa, demikian breaking news iNews kali ini bersama saya Aya Nufus, dan selanjutnya Anda akan menyaksikan program iNews yang bersama rekan kami Anita Dewi. Sampai jumpa.